Di jalan-jalan ramai Eropa abad ke-19, pabrik-pabrik bergemuruh dengan suara mesin. Asap memenuhi udara. Para pekerja bekerja selama berjam-jam dengan upah yang rendah, sementara pemilik pabrik semakin kaya. Inilah dunia yang membentuk Karl Marx dan Friedrich Engels, dua pemikir yang akan mengubah cara kita memahami masyarakat, ekonomi, dan kekuasaan. Mereka menyaksikan langsung revolusi industri. Teknologi baru menciptakan kekayaan, tetapi juga memperdalam kemiskinan, ketimpangan, dan penderitaan. Marx percaya bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ia berpendapat bahwa sistem ekonomi membentuk masyarakat, dan bahwa sejarah digerakkan oleh perjuangan kelas. Teori ini dikenal sebagai materialisme historis. Marx menjelaskan bagaimana sistem ekonomi menentukan bagaimana masyarakat berkembang, siapa yang berkuasa, dan siapa yang tertindas. Bagi Marx, kapitalisme bukan hanya sistem ekonomi, tetapi sistem kekuasaan dan ketidakadilan yang pada akhirnya akan runtuh oleh kontradiksi di dalamnya. Salah satu kritik utama Marx terhadap kapitalisme adalah eksploitasi tenaga kerja. Para pekerja menciptakan barang dan jasa. Barang tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan. Namun, pekerja hanya menerima sebagian kecil dari nilai yang mereka hasilkan. Marx menyebut ini sebagai nilai lebih, selisih antara apa yang dihasilkan pekerja dan apa yang mereka dibayar. Bayangkan seorang pekerja di pabrik sepatu. Setiap sepatu dijual seharga 500.000. Pekerja hanya dibayar 100.000 per sepatu. Sisanya, 400.000 masuk ke kantong pemilik pabrik. Menurut Marx, ini adalah tenaga kerja yang tidak dibayar, sumber utama keuntungan kapitalis. Akibatnya, kelas kapitalis, bourgeois, semakin kaya. Kelas pekerja, proletar, tetap terjebak dalam upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Kesenjangan ekonomi semakin melebar, menyebabkan ketegangan sosial dan ketidakadilan. Bagi Marx, kapitalisme bergantung pada eksploitasi dan jika dibiarkan, sistem ini hanya akan memperkuat ketimpangan sosial. Namun, kapitalisme tidak hanya mengeksploitasi pekerja, tetapi juga mengasingkan mereka dari pekerjaan, produk, sesama manusia, dan diri sendiri. Marx mengidentifikasi 4 jenis alienasi dalam kapitalisme. Alienasi dari pekerjaan, pekerja tidak memiliki kendali atas pekerjaan mereka. Mereka hanya mengikuti perintah dan melakukan tugas yang berulang tanpa kreativitas. Alienasi dari produk, pekerja membuat barang yang tidak mereka miliki atau nikmati manfaatnya. Pekerjaan mereka terasa tidak berarti. Alienasi dari sesama manusia, persaingan kerja membuat hubungan antar manusia menjadi dingin dan penuh persaingan. Alienasi dari diri sendiri, seiring waktu, pekerja kehilangan jati diri mereka. Mereka bukan lagi individu yang bebas, tetapi hanya roda dalam mesin kapitalisme. Alienasi ini menyebabkan masalah kesehatan mental, karena pekerjaan terasa membosankan dan tidak memuaskan. Kesepian sosial, karena sistem kapitalisme menekankan persaingan, bukan kebersamaan. Ketidakpuasan dan kemarahan, karena orang merasa tidak memiliki kendali atas hidup mereka. Bahkan di dunia saat ini, banyak pekerja merasa tertekan, tidak bahagia, dan kelelahan akibat pekerjaan yang tidak memberikan kepuasan. Ini adalah hasil dari alienasi dalam sistem kapitalis. Menurut Marx, kapitalisme adalah sistem yang penuh kontradiksi, dan pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Keinginan tanpa batas untuk keuntungan membuat perusahaan menekan upah, mengotomatisasi pekerjaan, dan membuat pekerja semakin miskin. Produksi berlebihan dan konsumsi yang rendah menciptakan krisis ekonomi, di mana barang melimpah, tetapi orang tidak mampu membelinya. Persaingan antar perusahaan menyebabkan monopoli, di mana hanya segelintir perusahaan besar yang mengendalikan seluruh industri. Akibat dari kontradiksi ini, kekayaan terkonsentrasi. Sebagian kecil elit memiliki sebagian besar sumber daya dunia. Ketidakstabilan politik, ketimpangan ekonomi menyebabkan protes, pemogokan, dan revolusi. Krisis ekonomi berulang, siklus boom dan bust yang selalu merugikan pekerja. Bagi Marx, sistem ini tidak bisa bertahan selamanya. Pada akhirnya, pekerja akan bangkit, merebut kendali atas alat produksi, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Lebih dari 190 tahun sejak pemikirannya, ide-ide Marx masih mempengaruhi dunia. Gerakan buruh dan hak pekerja terinspirasi oleh kritik Marx terhadap eksploitasi. Revolusi sosialisme di Rusia, Tiongkok, dan Amerika Latin banyak dipengaruhi oleh teorinya. Diskusi modern tentang ketimpangan ekonomi, otomatisasi, dan kekuasaan korporasi masih mencerminkan peringatannya.
Di dunia saat ini, pemikirannya masih relevan. Ketimpangan ekonomi. 1% orang terkaya memiliki lebih banyak kekayaan daripada separuh populasi dunia, seperti yang diprediksi Marx. Otomatisasi dan kehilangan pekerjaan, mesin menggantikan pekerja, menimbulkan pertanyaan tentang masa depan tenaga kerja. Ketidakstabilan ekonomi, krisis keuangan global, dan resesi terus terjadi, menunjukkan ketidakstabilan kapitalisme. Meskipun solusi Marx masih diperdebatkan, kritiknya terhadap kapitalisme tetap menjadi salah satu analisis paling berpengaruh terhadap masyarakat modern. Marx tidak hanya menulis tentang ekonomi, ia berbicara tentang kekuasaan, keadilan, dan perjuangan manusia untuk martabat. Pemikirannya mengajarkan kita untuk bertanya, apakah kapitalisme akan bertahan, atau akan runtuh oleh kontradiksinya sendiri? Apakah pekerja benar-benar bebas, atau mereka terjebak dalam sistem yang tidak adil? Bagaimana kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil bagi semua orang? Baik kita setuju maupun tidak, pertanyaan-pertanyaan Marx tetap relevan hingga hari ini. Mungkin cara terbaik untuk menghormati warisannya adalah dengan terus berpikir kritis, terus menganalisis, dan terus berjuang untuk keadilan sosial.